Within your mighty hand, bring me your sins rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun ibadah kita, pembacaan firman Tuhan, dan tolong doakan agar supaya video ini menjadi berkat buat jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menutup kami dengan kuasa darah-Mu, membungkus kami dengan lindungan daripada Allah, pencipta langit dan bumi, Allah, Anak, anugerah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan juga Roh Kudus sebagai penghibur, penguat, dan menyampaikan urapan firman-Mu, yang boleh masuk sampai ke jemaat, ke gereja, ke rumah tangga, yang beribadah masing-masing di tempat kami. Mohon Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita di tengah-tengah yang mengabarkan hal-hal yang tidak baik, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang menggelisahkan, kabar-kabar yang menakutkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bila firman Tuhan Engkau taruh di dalam hati kami, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan kuasa penghiburan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berdosa Engkau pulang balik, datang kepada firman-Mu. Dan bahkan di tengah pergumulan mereka Engkau menjadi solusi, menjawaban, jalan keluar di tengah-tengah rumah tangga dan jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa agar supaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami yang ada di rumah, dan bahkan di tempat di mana kami berada, yang boleh mendengarkan video ini. Dengarkan doa kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan Engkau pakai menjadi berkat, dan hamba-Mu yang lemah ini Engkau simpan di belakang anak domba Allah, agar supaya berkata-kata bukan dia sendiri, tapi ada firman Allah, ada Roh Kudus yang menuntun menyertai kami sekalian. Buka hati buat jemaat ya Tuhan, agar Engkau angkat segala kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan. Dan mari Engkau ganti dengan firman-Mu yang menguatkan, menghibur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan menutup kami, melingkupi kami, menjadi berkat buat kami. Terpuji Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersabdalah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Bila anak domba Allah itulah yang sudah mati di Golgota, yang sudah mengangkat dosa kami sekalian, menjadi kekuatan, menjadi pusat dalam pemberitaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja yang sedang beribadah hari ini, baik di rumah mereka masing-masing, dimanapun ya Tuhan, Engkau bergemah dimanapun, sehingga firman Allah menyentuh, menguatkan, menghibur, dan menjadi berkat buat mereka sekalian. Dalam nama Yesus bersabdalah, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang sedang berada di rumah masing-masing. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi, yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini, tanggal 22 Maret, yang seharusnya kita boleh beribadah di rumah gereja, tapi karena satu dua hal, maka kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, Shalom. Sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, pagi hari ini kita tentunya ingin sekali beribadah bersekutu bersama-sama di rumah gereja kita, di rumah Tuhan. Tapi oleh karena satu dua hal, maka kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus ambil jarak, oleh karena ada satu virus yang menakutkan, yang bisa menjangkitkan dan membuat saudara itu boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, tidak mengurangi rasa ibadah kita, persekutuan kita. Firman Tuhan hadir buat kita pada pagi hari ini, yang juga mengatakan lewat Rasul Paulus pada Filipi pasal 4, jemaat Filipi adalah jemaat yang bersuka cita, jemaat yang tidak hilang sukacita mereka, walaupun Paulus berada di tengah-tengah kesulitan, yaitu di tengah-tengah keterikatan di penjara Filipi. Saudara, oleh karena itu, Paulus katakan bahwa ada damai sejahtera yang memerintahkan, ada damai sejahtera yang menutup, menguasai rasa ketakutan itu. Jadi katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang enak didengar, pikirkanlah itu. Saudara, di saat seperti ini kita wajar, kita tentunya sebagai manusia memiliki pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang rasa takut, dan kita khawatir, dan sama sekali kekhawatiran tersebut tidak mempan kepada siapapun. Tidak ada spiritualitas yang mampu untuk tidak rasa takut. Baik dia pendeta, baik dia kaum awam, rasa takut itu mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tapi dengar saudara, pada pagi hari ini, ada janji Tuhan, ada yang tidak perlu kita rasa takut, tapi juga kita merasa bahwa kita perlu tidak mengurangi rasa ketakutan itu untuk menguasai akan pikiran, menguasai hati dan pikiran saya saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada saya saudara bahwa pikirkanlah, karena damai sejahtera Allah itulah yang memelihara. Ketakutan tidak akan mungkin memelihara saudara. Tetapi damai sejahtera Allah itulah yang menjadi spiritual, yang menjadi kekuatan, dan bahkan menjadi sesuatu yang dominan dalam hidup saudara. Oleh karena itu, rasa ketakutan itu seperti apa? Martin Luther katakan, rasa takut, rasa bimbang, rasa mematikan hidup kita, itu ada di tengah-tengah saudara. Seperti dengan burung-burung boleh berteberangan di atas kepala saudara. Burung-burung boleh berkeliling dan dia di atas langit saudara. Tetapi dia tidak dapat saudara biarkan untuk membuat sarang di atas rambut saudara. Jangan biarkan burung itu tinggal di dalam kepala saudara. Maksudnya apa saudara? Kita tidak dapat mencegah negatif, tak dapat mencegah rasa takut, tak dapat mencegah rasa kekhawatiran, dan bahkan itu masuk dalam benak hati kita. Tetapi jangan membiarkan pikiran-pikiran negatif itu menguasai hidup saudara, menjadi sarang dalam hati saudara. Nah, saudara merasa takut dan merasa bimbang hidup ini. Saya katakan saudara pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan bahwa Paulus mengajak kita sekalian supaya berdisiplin berpikir, disiplin untuk kenalkan Tuhan, dan itu mempengaruhi rohani saudara. Saudara akan semakin kuat dan kokoh. Oleh karena itu, di dalam ayat yang dikatakan oleh Petrus, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai ayat 9, dikatakan apa saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena dialah yang memelihara kamu. Dan janganlah kamu takut, tapi waspadalah, oleh karena si iblis
dia meraung-raung ingin menelan siapa yang lemah imannya. Oleh karena itu, lawanlah dia. Ada perlawanan, ada lawan dengan doa, lawan dengan iman, lawan dengan percaya, maka dia akan lari. Amin, saudara. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua akan menghadapi dengan hari-hari raya gerejawi, yaitu hari Paskah, minggu-minggu sengsara. Kristus tidak merasa takut. Dia tidak merasa bimbang, karena dia punya Allah, Bapa yang memelihara dia. Dia tidak merasa kekhawatiran itu merampas akan imannya. Yang saya takut, saudara, pada pagi hari ini, Anda mau bersembunyi dimanapun, Anda akan rasa takut akan mengejar. Tapi kalau saudara berserah kepada Tuhan lewat firman Allah katakan bahwa damai sejahtera Allah yang memerintah, dan engkau akan diberikan damai pikiranmu, perasaanmu, dan imanmu. Dan Paulus katakan di sini, saudara, apa? Lakukanlah itu dan pikirkanlah. Artinya disini katakan jangan engkau merasa ketakutan yang melampaui daripada iman itu. Rasa takut lebih besar daripada Allah. Allah katakan sesuatu apa? Jangan kamu takut kepada setan dan iblis, tapi takutlah kepada Tuhan. Beranilah melawan iblis. Beranilah melawan rasa ketakutan itu. Karena dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, menakut-nakuti. Karena dia punya dosa sudah dikalahkan, dan kematian telah dicabut, dan dosa telah dikalahkan di Bukit Golgota. Oleh sebab itu, saudara jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita sekarang pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Kembali bahwa Paulus katakan, lakukanlah itu, maka Allah sumber. Ada sumber rasa takut, saudara, akan Tuhan ganti dengan sumber damai sukacita. Akan Tuhan ganti dengan sumber damai dan sumber berkat, sumber pemulihan. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita memiliki damai dan sejahtera itu. Kembalikan rasa berani saudara, rasa iman saudara, yang tidak boleh dirampas oleh rasa ketakutan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan oleh Kolose bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Pikirkanlah kuasa Allah yang tidak akan merubah. Kuasa Allah akan menguasai pikiran orang-orang percaya. Dia akan menuntun kita sekalian, dan kita akan memberikan satu damai dan sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Bagaimana dengan corona itu, saudara? Bukankah itu virus-virus yang tidak kita lihat? Ada banyak ribuan juta bakteri yang tidak bisa kita lihat, tapi Tuhan bisa melihara. Waspadalah dalam hati kita, jagalah tubuhmu, dan mulai dari iman. Kalahkan itu dengan iman. Iman ada di mana, saudara? Iman dalam hatimu, pikiranmu, dan iman adalah wadah daripada pikiran saudara. Taruhlah iman dalam pikiran saudara. Itulah lembaga iman, lembaga hatimu, lembaga pikiranmu, dan taruh dia. Dan jangan khawatir itu yang menjadi dominan, yang menjadi menguasai, dan menjadi rasa ketakutan. Akhirnya iman sudah akan hilang. Iman sudah merasa tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang Tuhan berikan buat saudara pada pagi hari ini. Yaitu pikirkanlah dia, lakukanlah. Oleh kenapa? Karena kamu sudah tahu, kamu sudah lihat, sudah ada pengalaman iman, sudah ada sesuatu yang engkau rasakan, dan itu tidak pernah hilang. Yang bisa menghilangkan itu adalah kuasa kegelapan. Rasa takut itulah yang bisa menghilangkan damai saudara. Yang bisa menghilangkan rasa aman saudara karena ketakutan. Yang menghilangkan rasa sukacita itu dirampas oleh corona itu. Karena engkau merasa bimbang dan takut. Dan bahkan engkau bersembunyi dimanapun, engkau akan tetap merasa takut. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan pagi hari ini, engkau berkata kepada Tuhan, bagi Tuhan, aku buka hati lagi. Aku minta kiranya virus-virus dosa itu jangan merampas. Dia boleh berputar-putar di kepala kita. Dia boleh mengelilingi akan segala kepala di atas kepala kita. Seperti burung-burung yang boleh lewat di kepala kita. Tapi jangan berikan dia sarang di kepalamu.
Demikian pula saudara pada pagi hari ini. Kebimbangan kekhawatiran yang melanda, meraung-raung di seluruh media. Tapi jangan itu merampas bagian damai dalam hatimu. Pulihkan saudara dengan Tuhan pagi hari ini. Pulihkan damai dengan saudara dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dan dia mengatakan lewat kitab Matius pasal 11. Bahwa marilah, datanglah kepadaku. Sekalian kamu yang lelah, yang letih, yang takut, yang bimbang. Anda mau kemana saudara? Anda datang kepada dia yang mengatakan marilah. Dia angkat khawatir saudara, kebimbangan saudara, ketidakmampuan saudara. Dan dia pulihkan rasa percaya saudara akan diangkat dan dipulihkan kembali. Saya percaya pada pagi hari ini Bapak saudara, di rumah saudara, kiranya lewat firman Tuhan pendek ini, saudara boleh merenungkan lewat bacaan kita pagi hari ini, supaya damai sejahtera Allah itu senantiasa memelihara hatimu dan memelihara pikiranmu. Sehingga ada positif berpikir. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan itulah yang disebut orang percaya berpikir positif kepada Kristus. Karena Kristus merubah pikiran saya saudara. Kalau Anda pikirkan itu saudara, maka damai sejahtera Allah akan menutup, membungkus saudara. Yang baik, yang indah, yang bajik, dan yang manis. Dan kau dengar hari ini, itu akan menutup, membungkus hati dan pikiran saudara. Saya percaya saudara pada pagi hari ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena itu dengan khotbah yang pendek ini, mari kita datang pada Tuhan dalam sikap doa, masuki minggu-minggu sengsara. Barangkali ada perluan doa buat saudara-saudara pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dalam sikap doa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah mengawali, menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sedang di rumah beribadah dimanapun mereka ya Tuhan. Keluarga, suami, anak, istri, Tuhan lawat mereka. Berikan keberanian, berikan mereka damai dan sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu, menutup, membungkus mereka dalam nama Yesus. Usir semua khawatir, usir semua kebimbangan, dan mereka taruh harapan kepada Yesus sebagai penguasa alam ini. Dan dia mengatakan di dalam dia ada pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau berkati live streaming ini atau video ini dimanapun ya Tuhan, di-sharekan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan pertobatan kepada jemaat, kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, berbalik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Kiranya Tuhan menolong menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I